Jangan sampai kita kemudian masuk dalam kelompok orang-orang yang mendiskreditkan para ulama, yang menghinakan para ulama, yang menjelek-jelekkan, yang menghinakan para ulama. Nah, maka untuk ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita di negeri kita ini banyak PR yang perlu untuk kita selesaikan. Pertama di antaranya adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hubungan antara para ulama dengan pemerintah, antara ulama dan para umara. Dalam struktur sosial masyarakat kita ini, semestinya ulama itu harus ditempatkan di tempat yang mulia, ditempatkan di tempat yang baik. Nah, yang menjadi ujian bagi kita sekarang ini, kemudian banyak rumor, banyak isu, banyak hal yang kemudian kita saksikan, kemudian menjadikan para ulama itu kemudian dihinakan, dilecehkan. Apakah itu para ulamanya? Apakah itu majelis dari para ulamanya? Nah, ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR rakyat Indonesia, menjadi PR dari pemerintahan Republik Indonesia ini. الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأل الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات ونصلي ونسلم على رسول الله سيد السادات وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Fatahillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji dan syukur kita haturkan karena begitu banyak nikmat yang kita semua dapatkan, meskipun mungkin banyak pula kesulitan yang kita rasakan, namun setiap kita tentu memahami dan bisa merasakannya di dalam hati kita bahwa bersama setiap kesulitan itu pasti Allah iringkan dengan dua kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita, melapangkan rezeki kita dan menjauhkan kita dari segala hal yang tidak dikehendaki. Salawat beserta salam kita haturkan pada Nabi Allah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wasiat kepada kita. Beliau katakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta dari dalam dada setiap orang. Namun kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu, akan mengangkat ilmu tersebut dengan wafatnya para ulama. Sampai kemudian pada saat di mana para ulama itu sudah wafat, datanglah orang bertanya, meminta fatwa kepada orang yang tidak punya ilmu, kepada orang yang jahil. Kemudian orang yang jahil tadi mengeluarkan fatwa yang dia keluarkan itu sesat dan menyesatkan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini banyak sekali sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau sampaikan kepada kita bahwa hadis ini mengandung nasihat yang sangat-sangat banyak.
Di antara nasihatnya kata beliau, hadis ini menjelaskan bayan fadlil ilmi wal ulama. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Ilmu disebut sebagai ilmu yang utama. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mengarahkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang mengenalkan hamba kepada Tuhannya, yang mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan ilmu ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam tidak mengenal dikotomi, pembedaan, pengkotakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Semua ilmu, selama ilmu tersebut ada dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebaik-baik ilmu. Jadi ilmu apa saja, terserah ilmu apa saja. Seperti apa? Ilmu tentang bangunan misalnya. Ilmu ini dimanfaatkan, tujuannya untuk apa? Untuk bangun masjid. Coba saja kita lihat, sekarang orang mampu membangun masjid dengan kubah yang sebesar ini tanpa harus ada tiang di tengahnya. Itu butuh kepada apa? Butuh kepada ilmu. Kalau dengan teknologi konstruksi dulu, apa? Masjid itu banyak sekali tiangnya. Sehingga apa? Memaksa orang, terpaksa apa? Jarak antara satu saf dengan saf yang lain, jarak antara satu orang yang salat dengan yang salat yang lainnya itu apa? Banyak terhalang oleh tiang. Kemajuan teknologi konstruksi bangunan sekarang ini menjadikan apa? Kita bayangkan kubah sebesar ini bisa diletakkan di atas bangunan tanpa harus langsung ditopang oleh tiang di tengahnya. Ilmu ini apa nih? Ilmu tentang bangunan. Ilmu tentang macam-macam terkait dengan konstruksi bangunan, mulai dari bahannya dan seterusnya. Kalau secara pengelompokan, ilmu ini dikelompokkan dalam kelompok apa? Seringkali ini dikelompokkan sebagai ilmu umum. Nah, apakah ilmu umum, ilmu yang dikelompokkan secara ilmu dalam kelompok ilmu umum ini ilmu yang tidak bermanfaat? Tidak bisa. Itu harus dilihat dari tujuannya, itu harus dilihat dari niat kita, itu harus dilihat dari fungsi dan manfaatnya. Artinya apa? Setiap ilmu, selagi kita mampu merangkai ilmu tersebut dan menjadikan ilmu tersebut mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu ini adalah sebaik-baiknya ilmu. Terlebih ada di dalam kaidah fikih misalnya, ada di dalam fikih ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perkara, kalau perkara tersebut suatu hal yang wajib tidak bisa terlaksana, maka perkara yang tadinya tidak wajib itu menjadi wajib. Contohnya apa? Misalnya nih di wilayah Tanah Abang ini misalnya tidak ada orang yang bisa bangun masjid lantaran apa? Tidak punya ilmu untuk bangun masjid. Maka pada saat itu apa? Karena masjid dia harus dibangun, tidak mungkin masjid itu dibangun dengan cara sembarangan, maka pada saat itu pada orang yang mampu untuk belajar untuk bangun masjid, maka dia harus belajar itu. Pada saat itu belajar konstruksi bangunan untuk bangun masjid, dia menjadi wajib. Contohnya lagi apa? Pada asalnya berwudu itu hukumnya sunnah saja, dia tidak sampai pada peringkat wajib. Tapi pada saat kita mau sholat, kita belum dalam kondisi suci, pada saat itu berwudu hukumnya apa? Menjadi wajib. Jadi ilmu-ilmu yang menjadi pendukung akan terlaksananya suatu perkara yang wajib, maka ilmu yang menjadi pendukung itu dia menjadi wajib. Nah, jadi di sini kita bisa melihat
Islam tidak mendikotomikan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Makanya yang pertama yang harus kita susun, yang harus kita perbaiki adalah bagaimana niat kita. Kemudian yang lebih besar lagi nanti adalah bagaimana konstruksi ilmu tersebut di dalam tatanan keilmuan yang akan bisa menghantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu terkait dengan ilmu. Nah, masih seputaran ilmu, yaitu terkait dengan pemangku ilmu yang kita sebut dengan kata ulama. Kata ulama di dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari kata alim. Alim, ulama. Ya, cuman di kita dalam bahasa Indonesia ini sudah menjadi idiom ya, alim ulama. Alim adalah bentuk tunggal, ulama adalah bentuk jamaknya. Alim orang yang memiliki ilmu, ulama orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, memberikan simpulan pelajaran terkait dengan hadis ini, beliau katakan bahwa hadis ini juga menjelaskan tentang apa? Keutamaan dari para ulama. Tadi kita sudah sebutkan, ilmu itu selagi dia menghantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu yang bisa menghantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang yang terbaik. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, ulama itu pasti tidak akan, ulama yang sebenar-benarnya ulama itu pasti tidak akan memaksa orang lain tolong hormati saya, tidak. Kenapa? Mereka tidak mau seperti itu, pasti tidak mau. Kewajiban kita lah selaku talibul ilmi untuk menghormati para ulama. Islam mencela orang yang suka meminta-minta. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi apa? Kita tidak boleh memaksa orang lain kemudian tidak boleh meminta, melarang orang lain untuk tidak meminta. Kalau dia mau butuh, mau apakan? Cuman apa? Kita selaku orang yang memiliki kelebihan, maka tugas kita kemudian membagikan dari sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Pada saat ada orang yang membantu kita, Islam mengajarkan kepada kita yang membantu, adabnya adalah jangan nunggu terima kasih dari orang lain. Tapi kita yang dibantu, Islam mengajarkan kepada kita apa? Ucapkanlah terima kasih. Karena Nabi SAW sebutkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain, maka sesungguhnya itu adalah tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk keindahan Islam ini, begitu luar biasanya nilai Islam. Nah, maka terkait dengan ilmu ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kewajiban bagi kita untuk menghormati para ulama. Jangan sampai kita kemudian masuk dalam kelompok orang-orang yang mendiskreditkan para ulama, yang menghinakan para ulama, yang menjelek-jelekkan, yang menghinakan para ulama. Nah, maka untuk ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita di negeri kita ini banyak PR yang perlu untuk kita selesaikan. Pertama di antaranya adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antara para ulama dengan pemerintah, antara ulama dan para umara. Dalam struktur sosial masyarakat kita ini, semestinya ulama itu harus ditempatkan di tempat yang mulia, ditempatkan di tempat yang baik. Nah, yang menjadi ujian bagi kita sekarang ini, kemudian banyak rumor, banyak isu, banyak hal yang kemudian kita saksikan, kemudian menjadikan para ulama itu kemudian dihinakan, dilecehkan. Apakah itu para ulamanya? Apakah itu majelis dari para
ulamanya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR rakyat Indonesia, menjadi PR dari pemerintahan Republik Indonesia ini. Sebab apa? Mayoritas dari penduduk Indonesia ini adalah mayoritasnya adalah umat Islam. Ini menjadi tanggung jawab bagi kita bersama. Nah, di sini pula kemudian menjadi PR kita berikutnya lagi adalah karena tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta. Tapi ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama. Ilmu yang ada di dalam dada setiap ulama itu adalah harta yang sangat berharga, harta yang sangat luar biasa yang setiap kita butuhkan. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menjadi penuntun langkah, penuntun jalan untuk baik dalam kehidupan dunia ini dan untuk sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam, ilmu itu kenapa ditempatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia? Karena ilmu inilah yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan hidup dunia dan keberkahan hidup akhirat. Tanpa ada ilmu dan tanpa ada ulama yang mengajarkan ilmu itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita dihadapkan kepada beragam permasalahan, bingung kita kalau kita tidak mendapatkan panduan dan bimbingan dari para ulama. Nah, orang yang ada ilmu di dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan meninggikan derajat siapa? Orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kita dalam apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin peringkat kita naik, kalau kita ingin apa yang kita miliki sekarang ini naik di masa yang akan datang, maka kunci yang paling penting itu adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Enggak usah jauh-jauh lah kita bedakan. Contohnya bagaimana? Tukang jahit saja. Beda antara tukang jahit yang punya ilmu dengan tukang jahit yang tidak punya ilmu. Orang yang tukang jahit yang dia tidak punya ilmu, dia hanya akan menjadi tukang jahit yang biasa-biasa saja. Secara income pendapatan dia akan mendapatkan income pendapatan yang kecil. Tapi kalau tukang jahitnya tadi memiliki ilmu, dia akan tinggi derajatnya. Secara income pendapatan dia akan besar. Coba kita lihat tukang jahit ini, tukang jahit itu. Habis itu ketika sudah berganti nama dengan apa? Butik ini, butik itu, desainer ini, desainer itu. Kenapa itu? Kalau dia sudah disebut desainer, kenapa harganya kemudian langsung jadi mahal? Kalau hanya sekedar tukang jahit, kenapa pendapatannya jadi kecil? Ini kalau kita ukur dari pendapatan saja itu seperti itu. Itu baru ilmu yang bicara tentang manfaat dunianya. Kita bisa bayangkan ilmu dari sisi manfaat akhiratnya, itu manfaatnya akan jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya ilmu. Contoh lain misalnya tentang sampah saja. Yang berurusan dengan sampah, orang yang tidak punya ilmu dengan punya ilmu kan beda. Coba lihat, yang jadi pemulung, dia hanya akan berkeliling dari satu bak sampah kepada bak sampah yang lainnya. Tapi kalau si pemulung ini tadi dia tambah ilmunya, dia tidak mau hanya sekedar jadi pemulung juga. Usahanya masih berkaitan dengan sampah. Tapi apa? Dia akan tingkatkan usahanya. Saya tidak mau jadi pemulung, saya maunya jadi pengepul. Jadi pemulung, penghasilan dia per hari itu paling 5.000, 10.000, 20.000 per hari. Menjadi pengepul, penghasilan dia per hari itu bisa juta-jutaan. Ini kalau kita ukur dengan skala nominal uang.
skala kebutuhan dunia. Islam mengajarkan kepada kita, ukuran kita di dalam hidup itu skalanya bukan, jangan sampai hanya skala ukuran dunia saja. Hendaknya lah skalanya itu adalah skala ukuran akhirat. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengukurnya apa? Ikhlas enggak kita dengan apa yang kita lakukan? Ikhlas enggak kita dengan apa yang kita perbuat? Atau kalau saya ambil ini Allah marah enggak? Kalau saya ambil ini halal atau haram? Kalau saya ambil ini ada ribanya atau tidak? Orang yang beriman dan berilmu, mereka pasti akan menjadikan ukuran-ukuran, skala pengukurnya itu adalah skala pengukur kehidupan negeri akhirat. Ada hal yang luar biasa. Kemarin saya sempat menonton tayangan YouTube yang menjelaskan tentang foundernya JNE. Pelajaran yang sangat luar biasa dari beliau itu apa? Beliau katakan begini. Pada saat JNE pada saat Indonesia dihantam badai krisis, pada saat itu perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kerugian apa yang dia lakukan? Pengurangan karyawan. Ketika itu kata beliau teringat mentornya, pendiri Tiki. Kita harus mengamalkan katanya surat Al-Ma'un. Jangan sampai ketika kita dihadapkan kepada krisis kesulitan kemudian kita menyulitkan orang lain. Al-Ma'un itu kan prinsipnya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya. Pada saat kita berusaha, prinsipnya kan di situ. Pada saat kita mencari harta, mencari penghidupan dunia, jangan sampai kita kemudian mengabaikan orang lain. Apa yang dilakukan oleh beliau? Itu karyawan-karyawan yang kan otomatis perusahaan akan kesulitan untuk memberikan gaji. Ketika itu tumbuhlah ide karena prinsip tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau kemudian menjadikan orang lain kehilangan mata pencaharian. Dari keinginan itu kemudian Allah berikan satu hidayah. Apa itu? Dibentuklah agensi. Siapa yang mau jadi agen? Siapa yang mau jadi agen? Siapa yang mau jadi agen? Banyaklah kemudian itu di tengah krisis. Di tengah krisis itu justru jaringan usahanya itu kemudian berkembang ke berbagai macam wilayah. Itulah yang kemudian 1 tahun atau 2 tahun kemudian omsetnya meningkat menjadi 1 triliun. Itu menjadi apa? Itu didasarkan kepada apa? Berpikir bukan hanya sekedar atas manfaat dunia. Kalau kita berpikir atas manfaat dunia pada saat perusahaan dihantam badai krisis, salah satu jalan keluarnya pengurangan karyawan. Tidak mau pusing kan? Nah, beliau tidak mau mengambil itu. Perusahaan mau tidak mau harus berpikir ulang kembali tentang setting usahanya. Nah, disitulah kemudian ketika kita berpikir untuk kemaslahatan diri kita dan orang lain, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inspirasi, jalan keluar yang sangat luar biasa. Dengan syarat apa? Kita berusaha menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada dalam Islam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu ini adalah ilmu. Dari siapa kita dapatkan ilmu ini? Dari para ulama. Nah, tugas kita kemudian memuliakan ilmu dan memuliakan para ulama. Nah, PR kita terkait dengan para ulama, dengan kebutuhan masyarakat ini terhadap para ulama adalah menghidupkan lembaga-lembaga ilmu, menghadirkan institusi-institusi pendidikan yang berkualitas, yang berbobot, yang memunculkan para alim, yang memunculkan para ulama. Karena kalau tidak seperti itu, maka kemudian kemajuan negeri ini akan selalu terkendala, akan selalu mandek di tengah jalan. Karena apa?
Yang menjadi komandannya tidak ada. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, kalau komandannya tidak punya ilmu, komandan ini yang tidak punya ilmu ini suatu ketika nanti akan ditanya oleh pengikutnya. Karena dia tidak punya ilmu, dia ditanya oleh pengikutnya, akhirnya apa? Hadirlah ilmu kepepet, asal jawab, asbun. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini juga yang kita rasakan sekarang. Berapa banyak dengan dengan media sosial yang begitu yang begitu hebatnya sekarang ini berkembang. Kita mendengar beragam macam komentar, beragam macam statement yang tidak pada tempatnya, yang justru menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Nah, kita selaku umat Islam, ini yang kemudian juga menjadi PR dan tanggung jawab dari kita semua, menghormati ilmu, menghormati para ulama, berusaha untuk menghidupkan ilmu, menghidupkan lembaga ilmu, hadir di majelis ilmu, menghormati para ulama, menghadirkan lembaga-lembaga ilmu yang mencetak para ulama. Inilah yang akan menjadi harapan masa depan dari bangkitnya kehidupan umat Islam di negeri ini. Tanpa itu, maka kemajuan itu akan sulit untuk kita raih dan akan sulit untuk kita wujudkan. Kita akan selalu tertinggal. Kan kita bisa melihat baginda Nabi, para sahabat di Jazirah Arabia itu apa sih sebenarnya yang dimiliki? Income PAD, pendapatan asli daerah itu tidak ada yang merupakan sumber daya alam. Jazirah Arabia tidak punya apa-apa. Tapi ketika punya ilmu, Allah bukakan rezeki itu dari langit dan dari bumi. Orang-orang Arab yang sebelumnya tidak dianggap apa-apa di mata dunia, mampu menggoncangkan sendi kekuasaan dua negara adidaya pada saat itu, Persia dan Romawi. Bahkan wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan Persia dan Romawi jatuh ke pangkuan Islam dan kaum muslimin. Itu kenapa? Ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selaku umat Islam berusaha sekuat mungkin untuk meraih ilmu yang terbaik, ilmu yang akan menghantarkan kita semua menuju kebaikan dunia dan akhirat, yang kemudian kita iringi juga dengan penghormatan kita kepada para ulama. Usaha kita kemudian juga untuk menghadirkan generasi-generasi penerus yang merupakan juga para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita atas setiap dosa dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua menuju kebaikan dunia dan akhirat. Sampai di sini saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa yang teman-teman baca di sini yang baru tulisannya itulah Baitul Mal. Apa itu? Nah, inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Apa itu inovasinya? Selama ini udah ngebantu kita semua, udah ngebantu zakat, fitrah, malnya semua udah. Santunan sama duafa juga udah, semua udah beres. Tapi sekarang diperbaiki manajemennya ala Rasul gitu loh. Ya, jadi ada Baitul Mal, bukan cuman memikirkan yang singkat, yang to the point, kasih makan selesai. Tapi bagaimana ini memberikan kail kepada lingkungan. Dan ini yang membuat makmur. Ini sebuah percontohan teman-teman. Mari kita support, mari kita dukung. Kenapa? Karena masjid-masjid lain sudah ada beberapa ya yang menjadi contoh. Dan ini menjadi contoh kepada masjid yang lain untuk menjadikan kemarin studi banding. Baitul Mal inilah konsep ala Rasul. Jadi dikelola dengan baik semua zakat, infak, sedekah dari jamaah untuk kemaslahatan umat. Mari kita dukung, kita support. Sebisa kita, yang punya baju ngasih baju, tapi jangan yang bekas dong. Capek baju bekas mulu. Milihin aja udah gatel tangan. Begitulah orang-orang kita sekarang, mau sedekahnya yang jelek. Baju baru kalau mau sedekah. Ya, begitu juga keuangan. Jangan cuma sisa-sisa doang, tapi sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.